Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Kurnia Putri Farepi dengan NPM 228110141. Di sini saya akan menjelaskan salah satu materi tentang psikologi industri organisasi, yaitu materi tentang perilaku konsumen dan materi tentang stres kerja. Mari simak penjelasan saya berikut ya. Nah, yang pertama ada materi perilaku konsumen. Nah, perilaku konsumen ini seperti apa ya? Perilaku konsumen ini merupakan studi proses yang terlibat ketika individu atau kelompok memilih, membeli, menggunakan, atau mengatur produk, jasa, ide atau pengalaman untuk memuaskan kebutuhan dan keinginan konsumennya. Nah, perilaku konsumen ini biasa disebut dengan consumer behavior, dapat diartikan sebagai kegiatan individu yang secara langsung melibatkan dalam mendapatkan dan mempergunakan barang-barang atau jasa termasuk di dalamnya. Proses pengambilan keputusan ini pada persiapan dalam penentuan kegiatan-kegiatan tersebut. Nah, jika studi tentang perilaku konsumen ini dapat dilakukan dengan baik, maka perusahaan yang menghasilkan barang ataupun jasa akan mendapatkan imbalan yang jauh lebih besar daripada pesaing-pesaing lainnya. Karena dengan memahami tentang studi perilaku konsumen ini, maka perusahaan akan mampu memberikan kepuasan yang lebih kepada konsumennya. Dari pengertian-pengertian perilaku konsumen di atas dapat disimpulkan bahwa perilaku konsumen ini adalah suatu perilaku atau tindakan individu maupun kelompok untuk mempergunakan produk ataupun jasa yang melibatkan proses pengambilan keputusan, sehingga mereka mendapatkan produk ataupun jasa yang diinginkan seorang konsumen. Nah, faktor yang mempengaruhi perilaku konsumen yang pertama ada faktor budaya, yaitu faktor budaya terdiri dari suku budaya yang memiliki menampakkan identitasnya serta sosialisasi khusus bagi para anggotanya. Yang kedua ada faktor sosial. Nah, di faktor sosial ini terdapat kelompok yang lainnya seperti referensi, keluarga, serta peran sosial atau status yang mempengaruhi perilaku pembelian. Yang ketiga ada faktor pribadi. Nah, keputusan pembelian konsumen juga dipengaruhi oleh karakteristik pribadi. Dalam melakukan kegiatan menawarkan produk, perusahaan harus memperhatikan dan memperhitungkan faktor-faktor tersebut agar strategi promosi produknya tepat sasaran dan berjalan dengan lancar. Nah, selanjutnya ada jenis-jenis perilaku konsumen. Menurut penjelasan Ciputra CEO 2015, terdapat dua jenis perilaku konsumen, yaitu konsumen yang bersifat rasional dan konsumen yang bersifat irasional. Ciri-ciri konsumen yang bersifat rasional seperti konsumen menentukan produk menurut kebutuhan. Produk yang diambil konsumen memiliki manfaat yang optimal atau untuk konsumen. Konsumen memastikan produk kualitasnya terjaga dengan baik. Selanjutnya ada konsumen membeli produk yang harganya menyesuaikan dengan kemampuan konsumen. Nah, selanjutnya ada ciri-ciri perilaku konsumen yang bersifat irasional. Yang pertama ada konsumen dengan mudah tergoda dengan iklan dan promosi dari media cetak atau elektronik. Selanjutnya ada konsumen yang tertarik membeli produk tersebut karena bermerek atau berbranded lah, yang sudah beredar luas dengan populer. Konsumen yang membeli produk bukan karena menurut kebutuhan, melainkan karena statusnya yang berkelas dan gengsinya yang tinggi. Nah, materi selanjutnya yaitu ada stres kerja. Stres kerja itu seperti apa ya? Pasti teman-teman semua banyak udah tahu kan tentang stres, tapi kan belum tahu secara terperincinya nih tentang stres kerja. Nah, stres kerja ini adalah perasaan tertekan yang dialami karyawan dalam menghadapi pekerjaannya. Beer dan Newman dalam Rutnas 26441 yang mendefinisikan mengenai stres kerja sebagai kondisi yang muncul dari interaksi manusia dengan pekerjaannya, serta dikarakteristikkan oleh manusia sebagai perubahan manusia yang memaksa mereka untuk menyimpang dari fungsi normal mereka. Bisa dikatakan bahwa stres kerja adalah umpan balik dari atas diri karyawan secara fisiologis maupun psikologis terhadap keinginan atau permintaan organisasi. Nah, gejala stres kerja.
Bill dan Newman juga menyebutkan gejala-gejala stresnya loh, yaitu yang pertama ada gejala psikologis, yaitu orang yang sedang mengalami kecemasan, ketegangan, kebingungan, dan mudah tersinggung. Perasaan frustasi, rasa marah, dan dendam, sensitif, hyperactivity, memendam perasaan, menarikan diri, dan depresi, dan lain-lain sebagainya. Selanjutnya ada gejala fisiologis, yaitu meningkatnya denyut jantung, tekanan darah, meningkatnya sekresi dari hormon stres, seperti adrenalin dan non-adrenalin, gangguan gastrointestinal seperti gangguan lambung dan gangguan lainnya. Gejala perilakunya nih seperti menunda, menghindari pekerjaan, dan absen dari pekerjaan, menurunnya prestasi atau performance dan produktivitas seseorang. Perilaku makan yang tidak normal seperti menjadi kebanyakan saat makan karena sebagai pelampiasan, dan mengarah ke obesitas, dan lain-lain sebagainya. Nah, faktor-faktor stres kerja itu adalah sebagai berikut. Marliani juga mengutarakan faktor-faktor penyebab stres kerja, yaitu yang pertama ada faktor lingkungan, yaitu berupa kondisi lingkungan fisik, manajemen perusahaan, ataupun lingkungan sosial di lingkungan pekerjaannya. Yang kedua ada faktor pribadi sebagai pemicu stresnya nih. Secara umum faktor pribadi dikelompokkan menjadi dua. Yang pertama tidak adanya dukungan sosial, yang artinya stres akan muncul pada karyawan yang tidak dapat dukungan sosial. Dukungan sosial dapat berupa dukungan dari lingkungan pekerjaan, seperti dukungan dari atasan, rekan kerja, ataupun teman-teman bawahan lainnya, serta dukungan dari keluarganya nih. Baiknya tidak adanya kesempatan untuk berpartisipasi dalam pengambilan keputusan di perusahaan atau organisasi. Hal ini berkaitan dengan hak dan kewenangan karyawan dalam suatu pekerjaan. Nah, sekian ya materi yang saya jelaskan. Lebih dan kurang mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.